dan kita lebih memahami betapa penyakit stroke itu yang bisa terjadi bagi kehidupan kita, maka pada segmen kali ini telah hadir bersama kita di sini seorang dokter spesialis neurologi yang bisa meluangkan waktu bersama kita pada kesempatan kali ini. Selamat sore, saya sapa Dr. Lucy Natalia Hendrik, spesialis neurologi, Magister Biomedis. Sore Dr. Maggie. Ya, bagaimana kabarnya dok? Baik, Baik. puji Tuhan. Ya dok, puji Tuhan. Ya, dalam kesempatan ini dok, dalam bincang-bincang kita kali ini, kita akan mengupas jauh tentang penyakit yang banyak ya terdapat di masyarakat, yaitu penyakit stroke dok. Berkenan dokter bisa memberikan seberapa jauh pengetahuan tentang stroke ya dok? Saya persilakan dok. Baik, mulai ya. Ya. Oke. Mungkin tadi sudah kita lihat bersama video tentang stroke. Pasti kita akan bertanya, apa itu stroke? Jadi stroke itu suatu penyakit yang mengenai otak, di mana diakibatkan ada gangguan pada pembuluh darah otak berupa adanya penyumbatan atau perdarahan. Penyakit ini sifatnya sangat akut dan cukup tinggi, seperti tadi Dr. Maggie sampaikan bahwa stroke ini menyebabkan mortalitas maupun mobilitas yang cukup tinggi, sehingga termasuk dalam kategori kegawat daruratan medis yang harus segera ditindaklanjuti atau ditangani secara cepat. Apabila tidak kita lakukan penanganan yang tepat dengan cepat, maka akan meningkatkan mobilitas maupun mortalitas daripada pasien. Mungkin seperti itu tentang stroke. Oh iya dok. Izin dokter, berkenan Dr. Lucy Natalia Hendrik, spesialis neurologi, Magister Biomedis, sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dan sehari-hari tentunya ketemu dengan pasien-pasien yang menderita stroke ya dok. Nah dok, dari penjelasan yang dokter jelaskan tadi, kira-kira untuk Papua Barat pada khususnya dan pada umumnya dan untuk Manokwari sendiri pada khususnya, kira-kira banyak tidak pasien-pasien yang datang dengan melalui hasil pemeriksaan ternyata didiagnosa menderita stroke. Ya, baik. Terima kasih Dr. Maggie. Mungkin tadi sempat kita lihat video juga untuk prevalensi stroke ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Untuk penelitian dari Rikes di Indonesia pada tahun 1997 itu ditemukan 1,2 orang per 1000 penduduk. Dan ini trennya naik. Pada Rikes tahun 2007 ditemukan 2,3 orang per 1000 orang. Dan cenderung naik pada tahun 2012, penelitian Rikes juga itu ditemukan 30,2 orang per 1000 orang. Dan penelitian di tahun 2029 dan 2019 dari Rikes yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa stroke menyebabkan mortalitas nomor 1 ya di dok? Indonesia dan Indonesia menyebabkan mortalitas untuk pasien stroke nomor 7 di dunia. Untuk kasus stroke sendiri, kebetulan saya bertugas di RSUD Manokwari. Untuk wilayah Manokwari sendiri, memang data saya tidak kumpul secara ini, tetapi hampir tiap minggu ada kasus stroke. Stroke itu sendiri yang seperti saya sampaikan sebelumnya, ada jenis penyumbatan maupun perdarahan. 10% daripada prevalensi pasien stroke, gejala klinisnya dengan kesadaran menurun. Nah, itu yang kenapa mortalitasnya cukup tinggi dan morbiditasnya cukup tinggi. Sehingga untuk kasus stroke itu penanganannya perlu cepat dan tepat.
Nah, untuk Manokwari sendiri, pengalaman saya hampir tiap minggu saya menerima pasien stroke, terutama dirawat nginap lewat UGD. Rawat jalan, poli juga ada seperti itu. Jadi termasuk kasus yang cukup tinggi untuk pelayanan rawat nginap di RSUD Manokwari pas bagian neurologi adalah stroke. Didominasi oleh stroke penyempitan. Dari beberapa penyakit neurologi yang ada ya dok? Ya. Stroke yang dominan. Terutama di rawat nginap. Ya. Di rawat nginap. Kalau rawat jalan, biasanya LBP yang paling sering. LBP ya. Ya, tetapi kalau rawat nginap, stroke yang didominasi nomor satu. Oh iya. Dokter, berbicara tentang stroke, apakah ada klasifikasi untuk stroke? Apakah ada stroke ringan, stroke berat, atau mungkin seperti apa stroke itu? Oke. Untuk jenis sendiri ada dua macam, yaitu stroke, kita bilang stroke penyumbatan, atau kalau kedokteran stroke iskemik. Kemudian yang kedua stroke perdarahan. Jadi kalau stroke penyumbatan, pembuluh darahnya tersumbat, itu paling sering disebabkan karena arteriosklerosis, adanya plak. Kemudian kalau stroke perdarahan, karena pembuluh darahnya pecah, itu berhubungan langsung dengan biasanya kasus hipertensi emergensi. Nah, itu kita bagi secara dua. Itu untuk jenis-jenis stroke-nya. Ya. Dari kedua jenis stroke ini tentunya berbeda ya penyebabnya. Nah, kira-kira mungkin dokter bisa uraikan kah untuk jenis yang pertama dengan jenis yang kedua, apa yang menyebabkan stroke dengan tadi terjadi penyumbatan dan stroke yang bisa terjadi pecahnya pembuluh darah? Untuk stroke iskemik sendiri kita kategorikan ada dua, yaitu yang saya sampaikan sebelumnya, aterosklerosis atau plak, adanya penyumbatan. Itu aterosklerosis itu deposit daripada lemak. Kemudian ada namanya emboli. Ya, emboli itu disebabkan karena ada kelainan pada pembuluh darah, terutama pada biasanya faktor koagulasi. Kemudian paling sering adalah pada penyakit dengan jantung atrial fibrilasi. Kemudian ada sumbatan yang lepas, kemudian menempel pada pembuluh darah otak. Itu stroke iskemik. Sedangkan kalau stroke perdarahan sendiri kita membagi menjadi dua, yaitu intracerebral bleeding. Jadi pembuluh darah pecah di pembuluh darah otak yang pecah. Kemudian ada namanya subarachnoid hemorrhagic, yaitu pembuluh darah di daerah subarachnoid yang mengalami pecah. Kalau intracerebral bleeding sendiri itu biasanya disebabkan secara langsung karena hipertensi yang emergensi. Nah, kemudian pada subarachnoid hemorrhagic sendiri itu umumnya disebabkan karena kelainan dari pembuluh darah otak, misalnya aneurisma. Nah, mungkin seperti itu untuk jenis daripada stroke. Jadi memang jelas di sini bahwa penyebabnya itu bisa juga karena penyakit yang penyertanya ya, penyakit yang lain. Contoh yang dokter katakan tadi, hipertensi, bisa juga menyebabkan stroke dan juga tadi. Nah, dok, dari kedua jenis stroke yang dokter jelaskan, baik stroke iskemik maupun stroke dengan pecahnya pembuluh darah, untuk kasus yang dokter dapatkan di Manokwari sendiri, kira-kira yang banyak yang mana, dok? Untuk secara teori, stroke yang paling 70 sampai 80% adalah stroke iskemik secara teori. Untuk pengalaman saya di Manokwari, memang stroke iskemik yang paling banyak dibandingkan stroke perdarahan. Seperti itu. Oh ya, baik dokter. Dari gejala yang dokter sampaikan tadi, kira-kira ya yang lebih spesifik yang dialami oleh masyarakat, mungkin masyarakat sudah mengalami gejala-gejala yang tadi, tetapi dia tidak menyadari kalau itu sebenarnya sudah merupakan salah satu gejala dari stroke. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan? Memang untuk penyakit stroke ini kita harus tahu gejalanya. Seperti di video
di video yang tadi ada istilah segera ke rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Jadi gejala penyakit stroke itu sebenarnya tergantung pembuluh darah di area otak mana yang terkena. Kalau misalkan di daerah area motorik, maka dia akan memberikan gejala klinis berupa kelemahan atau kelumpuhan motorik. Tetapi kalau pembuluh darah yang kena di daerah sensorik, area sensorik, maka yang manifest gejala klinis yang muncul adalah gangguan sensorik seperti kesemutan atau rasa baal seperti itu, atau rasa seperti panas kena cabai. Nah, kalau areanya yang mempengaruhi fungsi berbahasa, maka gejala klinis yang muncul adalah gangguan berbahasa seperti afasia, ya, untuk sulit Apa untuk itu dok, afasia dok? Ya, afasia itu ada berbagai jenis ya. Ada afasia motorik, di mana pasien tidak bisa memproduksi kata-kata. Nah, jadi sulit berbicara betul. ya dok. Ada pasien saya datang dan keluhan tidak bisa berbicara. Ada juga afasia sensorik, yaitu dia bisa berbicara tetapi apa yang dia bicarakan tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa pasien stroke itu onsetnya pasti akut, hiperakut. Nah, pasien yang kebetulan mengalami gangguan di area sensorik dan manifest yang berbahasa ya, bukan sensorik, maaf, berbahasa, kemudian yang muncul klinisnya afasia sensorik, itu memberikan gejala seperti kita melihat kayak orang psikiatri. Nah, apa yang ditanya lain dijawab. Nah, itu gampang bisa kita bedakan dengan psikiatri. Kenapa? Karena psikiatri itu prosesnya kronis. Tetapi kalau stroke dia akut, sebelumnya bicara biasa, ditanya sesuai dengan yang dijawab, tetapi ditanya kok beda. Nah, seperti misalnya kalau ditanya sudah makan, dia jawab saya mau ke pasar. Nah, seperti itu. Jadi tidak nyambung. Tidak nyambung. Nah, itu sebaiknya segera dibawa berobat. Jadi jangan dicari orang pintar, ya, karena bukan masuk angin. Nah, itu perlu pemeriksaan. Karena kalau kita terlambat penanganan, otomatis sequelae atau gejala sisanya pasti agak lama untuk recovery-nya. Nah, jadi seperti itu. Tergantung, kalau misalnya areanya penglihatan yang kena, pembuluh darahnya yang mengalami kelainan di area penglihatan, klinis yang muncul adalah gangguan penglihatan. Mata buram bisa seperti itu dok. Kabur, tiba-tiba pandangannya kabur, kemudian atau tiba-tiba penglihatannya ganda. Nah, diplopia kita bilang. Jadi itu gejala, tergantung area otak yang kena, seperti itu. Nah, mungkin itu sama seperti pembuluh darah stroke perdarahan. Kalau stroke perdarahan ditambah dengan ada sakit kepala, sampai bisa juga menyebabkan penurunan kesadaran karena pembuluh darah yang pecah, darah yang menumpuk di dalam otak menyebabkan TIK, tekanan intrakranial yang tinggi. Mungkin seperti itu. Iya dok, dari penjelasan dokter tadi, ya memang kan merupakan satu gambaran yang gejala-gejalanya itu karena masyarakat belum terpapar, belum tersosialisasi dengan baik tentang bagaimana penyakit stroke itu, sehingga terkadang berpikir bahwa apa yang dialami itu bukan merupakan suatu gejala dari stroke, sehingga merupakan hal yang biasa. Ataupun seperti tadi yang dokter katakan, berbeda memang dengan pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan, karena kadang kita tanya nggak nyambung, karena mungkin fungsi otaknya itu ya, karena tadi ya dok ada penumpukan plak ya, yang mengakibatkan terjadi salah bicara seperti itu ya dok ya. Nah, kira-kira dok, di masyarakat sendiri, apakah pengaruh stroke itu sebagaimana luasnya untuk masyarakat ya dok? Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, stroke ini meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Morbiditas yaitu kecacatan.
otomatis banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya faktor sosial, faktor ekonomi, karena menyangkut produktivitas. Jadi bisa Dokter Meggy bayangkan apabila seorang kepala rumah tangga yang sehari-hari bekerja untuk menafkahi keluarga, kemudian mengalami stroke. Otomatis banyak sekali faktor yang akan berpengaruh. Harmonisasi keluarga, tiba-tiba yang mencari nafkah tidak bisa ya. Kemudian lingkungan sosialnya, kemudian secara psikis juga, otomatis sehari-hari bekerja, kemudian tiba-tiba cacat, otomatis emosinya juga akan berpengaruh ya, Dok? Ya, perasaan psikisnya, rasa rendah diri. Nah, jadi kalau sudah masuk kepada stroke, pasti komplit kita membicarakan penanganannya. Seperti itu. Iya, Dok. Nah, dokter, balik ke keadaannya atau kondisi stroke itu yang dokter katakan tadi ya, bisa terjadi juga sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian keluarga, psikisnya juga. Nah, kira-kira Dok, melihat itu sebenarnya stroke ini bisa dikendalikan atau tidak, Dok? Ya, baik. Berarti kita bicara faktor resiko. Ya, karena kalau stroke pasti ada faktor resiko. Nah, faktor resiko stroke sendiri itu ada dua. Ada dua macam, yaitu faktor yang bisa dimodifikasi dan faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau faktor yang yang bisa kita modifikasi, yaitu berarti yang bisa kita rubah. Yaitu yang paling sering yang kita ingat saja, itu ada sekitar 7 yang sehari-hari. Pertama, hipertensi. Itu menyebabkan stroke. Yang kedua, diabetes mellitus. Yang ketiga, faktor kolesterol. Yang tadi saya sampaikan, aterosklerosis itu adalah deposit, jadi penimbunan lemak. Dan yang berikutnya, yang mungkin yang kita anggap itu sepele, yaitu merokok. Ya, merokok itu merupakan bisa faktor independen untuk terjadinya stroke. Dan yang berikutnya adalah inaktivitas. Jadi orang-orang yang kurang aktivitas fisiknya, kurang berolahraga, seperti itu. Dan yang berikutnya lagi adalah kegemukan, obesitas. Nah, jadi faktor-faktor itu yang bisa menyebabkan stroke secara umum. Dan itu bisa kita kendalikan. Nah, kemudian faktor yang tidak bisa kita kendalikan itu salah satunya usia. Dan faktor genetik. Kalau usia itu semakin kita tua, resiko stroke kita semakin kuat, semakin besar. Kenapa? Karena ini merupakan penyakit neurodegeneratif. Jadi menyerang pada penyakit-penyakit degeneratif. Dan yang berikut genetik. Kalau keluarga kita, orang tua kita, ayah, ibu, atau kakek dan nenek kita ada yang menderita stroke, maka resiko kita untuk menderita stroke juga lebih besar. Nah, jadi itu faktor genetik juga turut ya. Ya. Andil dalam penelitian terakhir dalam stroke ya. Betul. Jadi perlu diwaspadai juga ya, Dok ya. Benar. Apalagi kalau kita tahu misalnya ada orang tua kita yang terkena stroke, maka tentunya kita perlu was-was ya. Iya, betul. Perlu hati-hati. Karena yang dokter katakan tadi bahwa sebenarnya stroke itu bisa dikendalikan ya. Iya, dari kebiasaan hidup ya, gaya hidup, ataupun penyakit penyerta. Iya, betul. Iya, Dok. Jadi kalau saya sampaikan bahwa ini faktor resiko penyebabnya modifikasi yang bisa dimodifikasi, berarti dengan kata lain lifestyle. Iya. Karena penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit lifestyle. Iya, seperti apalagi itu. kalau kita udah tahu kita herediter ya, Dok ya. Betul. Nah, tentu kita harus rajin berolahraga, mengurangi hal-hal mencegah obesitas tentunya juga bisa ya, Dok. Dengan olahraga, pasti obesnya agak berkurang, seperti agak itu. Kurang ya, Dok. Ya, Dokter, saya ingin tahu ya, supaya masyarakat juga pemirsa bisa tahu, kalau orang yang datang dan berdasarkan hasil pemeriksaan dia terkena stroke. Nah, itu kira-kira pemeriksaannya seperti apa saja ya, Dok, untuk bisa kita tahu?
Untuk kita mendiagnosis stroke sendiri itu ada secara sistematis. Pertama harus kita anamnesis. Kalau pasiennya dalam keadaan tidak sadar, yang kita anamnesis adalah orang yang tahu keadaan pasien ini pada saat kejadian. Ya. Yang berikutnya kita melakukan pemeriksaan fisik secara umum. Pemeriksaan fisik secara umum, misalnya tanda vital ya, tensi, nadi, suhu, dan pernapasan. Kemudian karena ini penyakit neurologi, otomatis ada namanya pemeriksaan neurologi. Pemeriksaan neurologis itu sendiri kita ya periksa fungsi motoriknya, kemudian fungsi sensoriknya, fungsi otonom, kemudian pemeriksaan refleks-refleks fisiologis dan patologis. Nah, untuk kita tahu ini kira-kira topisnya di mana, letak kelainan. Kalau kami neurologi itu topis artinya letak kelainannya di mana. Karena tadi saya sudah sampaikan Dr. Meggy bahwa otak kita itu punya area-area. Nah, dengan topis sendiri kita tahu, oh area ini yang kena, area motoriknya yang dominan, atau ini area sensoriknya, atau area fungsi berbahasanya, area penglihatannya, di samping pemeriksaan nervus kranial. Nah, sesudah kita lakukan pemeriksaan yang saya sampaikan tadi, kita melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang standar yang kita lakukan yaitu pertama adalah laboratorium. Di situ kita pemeriksaan darah rutin, kimia darah. Ya, salah satunya ya kita periksa gula darahnya, kolesterolnya, trigliserid, asam urat yang standar ya. Kemudian sesudah kita pemeriksaan laboratorium, apakah kita perlu pemeriksaan penunjang radiologi? Misalnya ada kecurigaan penyakit jantung, bisa kita dengan ronsen torak maupun EKG. Nah, untuk gold standar pemeriksaan untuk diagnosa pastinya, kita lakukan CT scan kepala. Kebetulan kami di RSUD Manokwari punya fasilitas CT scan kepala. Jadi kami bisa mendiagnosis pasien dengan menggunakan CT scan yang ada di rumah sakit kami, seperti itu. Di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari sudah bisa dilakukan CT scan ya dok? Sudah bisa. CT scan kepala sudah bisa. Dan pemeriksaan CT scan itu merupakan juga salah satu pemeriksaan penunjang yang dokter katakan tadi ya? Itu gold standar itu dokter Meggy. Itu ya? Ya, itu untuk mendiagnosa pasti dia ini yang tadi saya sampaikan jenisnya apa stroke-nya. Setelah kita periksa kemudian curiga suatu penyakit stroke, kita harus tahu dia stroke-nya apa ini, stroke penyempitan kah atau stroke perdarahan. Karena ini ada hubungannya dengan pengobatannya. Karena pengobatannya pasti berbeda. Makanya kita sampaikan bahwa gold standar untuk stroke adalah pemeriksaan CT scan. Pemeriksaan CT scan ya. Oh iya. Dokter, saya sempat dengar ada istilah DSA ya dok. Ya. Itu sebenarnya merupakan pemeriksaan wajib atau pemeriksaan penunjang untuk stroke atau seperti apa ya dok? DSA itu ya dok. Ini memang lagi sedang tren ya. Tren ya. Tren di Indonesia. Iya. Padahal mungkin di luar negeri udah lama ya. Itu DSA kepanjangannya Digital Subtraction Angiography. Digital Subtraction Angiography. Iya. Spesifik untuk apa itu dok? Jadi kita bisa tahu dari situ angiografi berarti pemeriksaan untuk khusus melihat pembuluh darah. Oh, pembuluh darahnya ya. Nah, jadi DSA itu merupakan suatu tindakan prosedur diagnostik dan terapeutik sekalian. Bisa diagnostik, bisa juga dia terapi. Oh, bisa langsung dua-duanya ya dapat ya. Karena di situ dia menggunakan kontras dengan sinar X untuk melihat pembuluh darah langsung. Apakah terjadi penyempitan, apakah ada aneurisma, berapa banyak penyempitannya. Nah, apabila dengan DSA kita bisa tahu pembuluh darah kita yang menyempit. Kalau CT scan itu kan hanya melihat dia perdarahan atau dia iskemik. Tapi tidak bisa melihat pembuluh darah. Tetapi dengan angiografi kita langsung bisa melihat pembuluh darah mana yang mengalami penyempitan. Dan kira-kira bakal ada lagi stroke berulang nggak? Karena kita bisa melihat seluruh pembuluh darah dengan hasil pemeriksaan kita ini kira-kira mana yang kita mau cari nih pembuluh darah mana. Nah itu penting itu supaya jangan stroke, karena stroke itu cenderung berulang.
Oh ya. Dan kalau sudah berulang, Dokter Meggy, biasanya lebih parah klinisnya dibandingkan yang pertama. Seperti itu. Oh, jadi bisa, misalnya orang sudah terkena stroke pertama kali, bisa jadi lagi ada serangan lagi? Bisa. Oh. Bisa, karena kalau yang saya sampaikan stroke iskemik, yang penyumbatan, otomatis pembuluh darah di bagian otak yang lain kemungkinan sudah ada juga penyumbatan, hanya diameternya berbeda. Kalau diameternya sudah lebih dari 50, baru dia bisa menyebabkan iskemik, memberikan gejala klinis yang kita lihat, yang seperti tadi saya sampaikan, ada kelemahan separuh tubuh, bicaranya pelot, tiba-tiba bibirnya mencong, tiba-tiba dia merasa kebas, gangguan berbahasa. Tetapi di pembuluh darah otak yang bagian lain kemungkinan juga sudah ada, hanya tidak terbaca dengan CT scan. Tapi dengan angiografi itu bisa terbaca. Seperti itu. Jadi itu merupakan satu pemeriksaan lanjutan ya, Dok? Bisa merupakan pemeriksaan lanjutan. Bisa, tetapi permasalahan kita di sekarang itu termasuk alat yang mahal. Belum tersedia di sini ya. Belum tentu semuanya tersedia di fasilitas rumah sakit rujukan. Karena kami juga kan rumah sakit rujukan. Oh, Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari merupakan rumah sakit rujukan untuk pasien stroke. Kami yang KJSU yang sekarang program dari pemerintah. Nah, kenapa seperti itu stroke? Karena ya itu tadi, dia menyebabkan di Indonesia nomor 7 kematian tertinggi di dunia. Makanya Kemenkes, Pak Menteri itu betul-betul dia fokus masalah stroke seperti ini. Dan tapi sayangnya juga DSA itu cukup mahal, dan yang kedua tidak di cover BPJS. Oh, tidak di cover BPJS sampai saat ini belum. Sampai saat belum tapi mungkin tapi nggak tahu ke depan-depannya ya. Harapannya ke depan itu bisa di cover kan, karena itu merupakan pemeriksaan lanjutan, dan seperti yang dokter katakan tadi bahwa lebih spesifik ya bisa kita dapatkan penyumbatannya itu di bagian mananya. Betul. Ya, semoga ya, kita berharap ke depannya perhatian dari pemerintah perhatian pemerintah bisa mengadakan alatnya, dan kemudian kerjasama dengan BPJS sehingga pemeriksaan itu kan itu penting ya, dan tentunya mahal ya harga pemeriksaannya karena alatnya juga mahal. Makanya Dokter Meggy mungkin saya sampaikan di sini, DSA itu yang orang awam kenal dengan cuci otak. Oh, cuci otak. Iya, saya juga sudah pernah mendengar. Iya, cuci otak. Itu sebenarnya prosedur diagnostik dan terapi dengan menggunakan DSA. Jadi bukan otaknya yang dicuci ya, Dok. Sistemnya seperti cuci gorong-gorong ya katanya. Karena memang pembuluh darah kita di otak itu kayak kabel. Kayak kabel ini kita lingkar-lingkar seperti ini ya. Banyak seperti itu ya. Nah, berarti betapa pentingnya kita harus menjaga kesehatan, terutama untuk mencegah jangan sampai terjadinya stroke. Betul. Karena dokter katakan tadi itu bisa menyebabkan kematian dan memiliki urutan ke-7 di dunia. Di dunia. Nomor 1 di Indonesia. Indonesia nomor 1. Morbiditas dan mortalitasnya. Wah, itu kecatatan dan kematiannya. Jadi dengan kata lain bahwa orang yang terkena stroke, orang yang menderita stroke sudah pasti kalau tidak cacat meninggal. Betul. Bisa seperti itu ya, Dok, pengertiannya. Makanya Dokter Meggy karena meningkatkan morbiditas dan mortalitas, kita bisa cegah. Dengan cara apabila kita menemukan gejala yang seperti saya sampaikan tadi, segeralah bawa ke rumah sakit. Jangan tunda-tunda. Karena pada saat dia mengalami iskemik, itu asupan oksigennya kan ke sel otak berkurang. Nah, kalau kita semakin lama menunda-nunda, sel otak yang mati itu tambah banyak. Apabila semakin banyak, maka gejala klinisnya juga makin berat. Nah, kalau makin berat, otomatis recovery-nya juga akan lama. Seperti itu. Jadi mungkin menyambung yang dokter katakan tadi kan, bahwa dia mengenai di bagian mananya. Makanya kalau kita melihat gejala yang timbul pada pasien stroke itu agak berbeda-beda ya. Ada yang bicaranya pelo, tapi jalannya masih lancar. Ada yang terbalik, jalannya tidak lancar, tapi
bicaranya lancar. Bahkan ada juga yang kedua-duanya ya, bicara pelo, jalan tidak lancar, dan aktivitas anggota gerak juga bisa terganggu ya. Ya itu karena tergantung area otak mana. Yang Tetapi saya sendiri sebagai dokter saraf ya, kami tidak membagi dia ringan dan berat. Di mana ditemukan gejala stroke, walaupun hanya bibirnya mencong atau di pelo, kemudian pelo itu dia nggak bisa mengucap R, atau dia ada kesemutan separuh badan, atau ada kelemahan hanya di tangan, kaki tidak. Kita jangan tunda-tunda. Karena tadi saya sampaikan bahwa itu sudah menandakan ada sel otak yang mengalami iskemik, kerusakan. Nah, kalau kita tidak obati dengan baik, maka dia akan bisa lebih luas. Jadi mungkin dia hanya pelo pertama, dibiarkan saja, kok tangannya jadi lemas. Dibiarkan aja, tangan aja nih gitu. Besok kakinya yang lemas. Jadi sel saraf yang mengalami kematian makin luas. Seperti itu. Jadi dok, stroke sendiri itu terutama kan dia mengenai otak ya, otak yang terkena. Tetapi makanya dia ada di bawah neurologi ya saraf, karena begitu otak terkena maka akan mempengaruhi kerja saraf ya dok. Betul. Makanya kalau orang terkena stroke ya, tidak, orang bilang tidak hanya mengenai bagian kepala saja, tapi itu tadi ya dok, berpengaruh terhadap anggota gerak, cara berbicara orang, seperti itu. Karena memang yang terkena adalah sarafnya ya. Jadi karena tadi saya bilang komplikasi yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan cukup besar akibat pas seseorang menderita stroke, sehingga pengobatannya juga harus komprehensif. Nah, pengobatannya sendiri kita melakukan ada 3, yaitu preventif, yaitu tujuannya orang stroke jangan stroke lagi. Kemudian yang kedua dengan rehabilitasi, yaitu dengan cara kita melakukan fisioterapi, kalau dia ada kelainan motorik. Tetapi kalau dia ada gangguan berbahasa, kita lakukan terapi wicara, seperti itu. Kemudian ada kelainan daya ingat misalnya, ya itu berarti ada klinik memorinya, biasanya di situ kita lakukan terapi. Dan yang terakhir kita lakukan restorasi. Restorasi yaitu kita melakukan contohnya neuromodulasi, ya dengan alat-alat yang bisa merangsang untuk pertumbuhan atau remodeling dari sel saraf sendiri. Berarti itu dok, untuk restorasi apakah berbeda dengan penanganan terapi tadi ya dok? Yang dokter katakan bahwa kita harus melakukan kegiatan-kegiatan ya. Rehabilitasi maksudnya. Iya. Beda rehabilitasi dengan restorasi. Kalau neurorestorasi sendiri banyak sekali. Salah satunya neuromodulasi, mungkin dokter Maggie pernah dengar yang namanya TMS ya, transmagnetic stimulasi. Itu termasuk salah satu neurorestorasi yang berhubungan dengan neuromodulasi, memancing hidup kembali sel-sel sarafnya. Ya itu salah satunya seperti itu. Kemudian ada juga yang kalau rehabilitasi sendiri berhubungan dengan fisik ya. Yang tadi saya sampaikan. Tadi restorasi itu yang TMS itu lebih kita melakukan aktivitas untuk memancing supaya sel saraf yang tadinya tidak berfungsi jadi berfungsi kembali, seperti itu kan. Seperti itu. Makanya kan magnetik. Sensorik berarti juga di situ ya. Bisa. Banyak kegunaannya. Dokter berbicara tentang rehabilitasi dalam hal ini untuk penyakit stroke ya. Apakah perawatan tersebut sudah tersedia di Manokwari? Ya, kami punya tenaga fisioterapi. Ya, hanya memang untuk dokter rehabilitasi mediknya belum ada. Kalau mungkin di center besar bahkan sudah ada bagiannya rehabilitasi medik. Itu yang maksudnya seperti itu ya dok. Udah lengkap. Ada terapi wicara, terapi okupasi, apa segala macam, lengkap unit rehabilitasi medik. Ya, tapi sudah bersyukurlah sudah ada tenaga fisioterapi. Dan bersyukur juga sudah ada dokter spesialis neurologi di sini ya. Kalau dulu kan masih harus dirujuk ya, di luar Manokwari. Mungkin untuk
Dr. Maggie tahu bahwa tadi saya sampaikan untuk penanganan stroke hemoragik sendiri itu kita bisa melihat apakah perlu ada intervensi pembedahan atau tidak. Kalau intervensi pembedahan berarti ya perlu tindakan bedah saraf. Tetapi kalau tidak perlu ya tidak, kami tangani secara konservatif seperti itu. Itu penanganannya. Dokter, berarti memang jelas berbeda ya antara stroke yang penanganannya cukup sampai kepada penanganan dengan pengobatan dan dibantu dengan rehab ya. Tetapi untuk yang lanjut ya, bahkan kita tahu penanganannya tentu lebih luas dan lebih intens harus kita kerjakan. Nah, kira-kira dok, pada pasien stroke yang sudah harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, apakah kemungkinan untuk sembuhnya itu ada atau bagaimana dok? Ya, contohnya misalnya untuk pasien stroke iskemik ya. Untuk stroke iskemik ini karena dia penyempitan, ada pembuluh darah yang tersumbat akibat plak. Nah, itu biasanya kita melihat perlu tindakan atau tidak. Karena tidak semua juga harus perlu tindakan. Biasanya kita lakukan tindakan apabila mengenai pada daerah-daerah pembuluh darah yang besar. Tapi kalau dia pembuluh darahnya kecil, kecuali di daerah yang vital, misalnya daerah cerebellum atau orang awam bilang otak kecil ya, atau batang otak, nah itu perlu tindakan intervensi. Nah, salah satunya dengan tadi DSA. Ya, DSA. Ya, itu setelah dilakukan DSA tetap dalam follow up. Tetapi secara teori itu bisa menurunkan faktor berulang. Karena dia dilakukan trombolisis, dilakukan penghancuran plak. Jadi ada intensi untuk pengobatannya, sehingga mencegah terjadinya serangan berulang. Yang saya sampaikan ya DSA itu untuk diagnostik dan terapi sekalian. Jadi di samping dia mendiagnostik, dia lakukan terapi sesuai nanti indikasi, karena tidak semua pasien harus di DSA. Nah, ini yang perlu juga audiens atau pemirsa di rumah tahu, bahwa tidak semua pasien itu harus di DSA. Ada indikasinya. Kemudian dilihat kalau tidak ada kontraindikasinya ya boleh dilakukan. Tapi kalau ada indikasi silakan. Mungkin seperti itu. Nah, tentunya dok, dalam perawatan dan pengobatan stroke ada target-target ya yang harus kita capai. Kira-kira dok, kalau dokter bisa memberikan gambaran target untuk perawatan stroke itu. Ya. Untuk pengobatan stroke sendiri, untuk stroke iskemik itu biasanya fase akut yang harus kita rawat itu sekitar 7-14 hari, tergantung muncul tidaknya komplikasi. Misalnya kalau dia tidak ada komplikasi, biasanya 7 hari sudah bisa kita pulangkan. Artinya fase akutnya sudah lewat dan tidak ada perburukan dari stroke. Tapi kalau dia ada timbul komplikasi, misalnya ada kelainan jantung, kemudian adanya diabetes mellitus, atau ada gangguan paru-paru, pasti lebih lama dari seminggu. Dan itu sangat mempengaruhi lama rawat di rumah sakit yang kita bilang length of stay-nya. Proses kesembuhannya juga ya dok ya. Kemudian kalau untuk stroke perdarahan sendiri tergantung volume dari perdarahan itu sendiri. Kemudian tergantung area dari otak mana yang mengalami pecah pembuluh darahnya. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa perlu nggak ini tindakan intervensi pembedahan atau tidak. Kalau misalkan tidak perlu, volume darahnya kecil, kemudian area otak yang kena juga bukan vital, nah keadaan umum pasiennya cukup stabil, terkendali dengan obat-obat yang kita berikan, biasanya kita konservatif aja. Itu penanganan kurang lebih sekitar 2 minggu. Bisa 12-14 hari, kalau KU stabil bisa rawat jalan. Banyak pasien-pasien memang sejak ada dokter neuro di sini memang kita mengurangi sekali, terasa sekali rujukan itu sudah menurun ya. Apalagi dibantu dan CT scan. Saya merujuk itu hanya untuk intervensi pembedahan. Kalau konservatif ya saya selesaikan sendiri di Manokwari. Nah, seperti itu.
Nah, jadi targetnya perawatan seperti itu dengan catatan tidak ada komplikasi. Kalau ada komplikasi, ya misalnya ada pneumonia, pasti lebih lama rawat, Dr. Meggy. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya ada faktor-faktor lain juga atau ada penyakit penyerta lain yang bisa memperburuk keadaan stroke itu sendiri ya. Itu termasuk pronostik juga ya. Iya. Mempengaruhi pronostik. Mempengaruhi sekali ya. Seperti itu. Iya. Ya, memang menarik juga ya, Dok, kalau kita berbicara tentang stroke. Dan ada kebanyakan ya di masyarakat bahwa orang berpendapat bahwa wah, kalau sudah kena stroke itu sudah akhir dari segalanya. Padahal sebenarnya tadi ya klasifikasinya harus kita lihat, dia stroke masuk di klasifikasi yang mana, yang iskemika atau perdarahan. Yang perdarahan. Perdarahan pun tergantung kan jenisnya ya. Iya. Kalau dia SAH biasanya harus ada intervensi. Izin dokter, SH itu apa ya? Subarachnoid hemorrhagic. Subarachnoid hemorrhagic. Ya, perdarahan, apa, Dok? Perdarahan di daerah subarachnoid. Yang tadi awal saya sampaikan salah satu penyebabnya paling sering adalah aneurisma. Nah, perdarahan di otak ya. Ya, kalau aneurisma ditemukan SAH pada usia muda, itu kemungkinan aneurismanya kongenital. Berarti dari awal dia sudah lahir dengan kelainan pembuluh darah. Jadi ada kelainan pembuluh darah. Jadi kita lihat itu seperti pembuluh darahnya kayak balon. Makanya gampang pecah. Nah, tetapi kalau pada orang tua biasanya karena faktor hipertensi yang lama, tidak terkendali, tidak terkontrol dengan baik, bisa menyebabkan kelainan pembuluh darah menjadi aneurisma kayak balon kemudian pecah. Nah, kalau seperti itu kami tetap biasanya perlu intervensi. Harus dirujuk ke bedah saraf atau neurointervensi untuk dilakukan coiling, terapi lanjutan. Nah, itu seperti itu. Tetapi yang kalau intracerebral bleeding ya tergantung. Yang seperti kondisi tadi saya sampaikan perlu intervensi atau tidak, seperti itu. Sangat menarik, dokter ya. Namun saya ingin bertanya ya, Dok, bahwa memang kan stroke itu ada gejalanya, ada merupakan juga herediter. Tapi Dok, apakah kemungkinan bisa terjadi stroke pada anak-anak? Ya, bisa ya, Dok. Tetapi gejalanya, faktor resikonya, gejalanya sama, tergantung area otaknya yang mana yang kena. Yang seperti saya sampaikan, hanya faktor resikonya yang berbeda. Kalau faktor resiko yang saya sampaikan tadi, itu paling sering pada orang tua. Ya, yang dengan penyakit penyertanya. Nah, kalau pada anak? Nah, pada anak itu kebanyakan ada kelainan bawaan. Misalkan, misalkan ada kelainan pembekuan darah. Ya, misalnya pasien-pasien anak kan ada kelainan pembekuan darah. Nah, atau ada penyakit jantung. Nah, penyakit jantung yang bisa menyebabkan stroke itu khusus, yaitu penyakit jantung dengan gangguan irama jantung, detak jantung yang tidak beraturan. Nah, itu yang paling sering. Saya pernah mendapatkan pasien. Ini juga dikonsul sama teman dokter anak di Manokwari, RSUD Manokwari, usianya 9 tahun, dengan gejala klinisnya jelas, hemiparese. Nah, ternyata stroke. Ya, tetapi prognosanya lebih bagus untuk anak-anak dibandingkan orang tua, karena anak-anaknya kan otaknya masih bertumbuh, sel-sel sarafnya masih bertumbuh, makanya cepat sekali recovery. Kemungkinan perubahan-perubahan itu masih lebih cepat teratasi dibandingkan orang tua. Kalau orang tua kan sudah tidak ada pertumbuhan sel lagi. Kalau anak-anak kan masih ada pertumbuhan sel otak, seperti itu. Berarti secara tidak langsung di Manokwari sudah ada ya kasus stroke pada anak? Sudah, saya dikonsulnya sama teman dokter anak, TS dokter anak di Manokwari seperti ini. Itu ya, Dok. Dan juga Dokter Meggy, perlu kita ketahui bahwa stroke ini seperti saya sampaikan merupakan penyakit degeneratif. Tetapi sekarang dengan berubahnya zaman ini orang muda juga kena. Saya banyak mendapat pasien orang muda. Karena itu tadi ya, Dok, mungkin lifestyle kebiasaan hidup, kemudian bisa juga aktivitas aktivitas yang paling sering merokok, Dokter Meggy. Merokok betul. Merokok terutama perokok berat. Mungkin ada yang berkata, saya merokok nggak apa-apa. Nah, kan seperti itu.
Ya mungkin belum sekarang. Belum. Ini kan akumulasi. Iya. Makin bertambah umur, lifestyle-nya tidak dirubah, misalnya merokoknya tetap, apalagi perokok berat, 1 hari 2 bungkus, kemudian makanan sekarang kan junk food, fast food, segala macam. Nah kolesterolnya kan lemak, tak jenuhnya itu tinggi sekali, apalagi lemak jenuh ya. Aktivitas kan lebih banyak di depan gadget, di kantor, nggak pernah olahraga, tingkat stresnya tinggi, nah itu semua akumulasi. Jadi saya juga di sini banyak dapat pasien orang muda. Orang muda ya? Ya, yang stroke. Berarti tadi di samping ada pasien stroke pada anak, sekarang juga sudah mulai banyak anak muda, orang muda dengan usia yang sebenarnya usia produktif. Usia produktif. Jadi yang saya sampaikan tadi, kepala keluarga, ada yang ibu rumah tangga. Nah, otomatis dampaknya kan luar biasa bagi keluarga. Apalagi kan sekarang banyak nikah muda juga ya. Iya, seperti itu. Faktor pencetus untuk terjadinya stroke ya. Ya kan tadi dokter bilang kan dalam kehidupan sehari-hari kan, seperti itu sekali dok. Ya memang betapa pentingnya kesehatan itu dalam kehidupan kita ya dok. Tetapi ya itu tadi dokter Maggie, itu semua bisa dicegah. Bisa dicegah. Nah jadi setelah kita dapat stroke, ya kita harus mencegah jangan stroke berulang. Nah, bagaimana nih yang belum pernah kena stroke seperti kita ini, ya kan? Karena faktor resiko stroke itu kan usianya secara teori di atas 45 tahun. Nah, tetapi dalam memang itu sudah termasuk faktor resiko ya. Apalagi yang zaman sekarang usia muda juga produktif kena 20-an, 30-an, 40-an juga sudah kena. Nah, itu bisa kita cegah yaitu dengan ada istilah namanya cerdik. Nah, tadi itu cerdik dok? Ya di iklan tadi ada cerdik, yaitu pertama C-nya itu kita rajin check up kesehatan secara rutin. Yang tadi kan faktor yang bisa dimodifikasi. Nah kemudian E-nya tuh enyahkanlah asap rokok. Check up, enyahkan asap rokok. Ya kemudian yang R-nya rajin olahraga. Nah, kemudian yang D-nya diet yang seimbang. Diet juga yang masuk. Karena berhubungan dengan obesitas kan? Iya. Ya, kemudian yang K-nya kelola stres. Ya, itu bisa kita cegah dengan kalau kita melakukan cerdik, maka otomatis kita bisa mencegah stroke. Ya, seperti itu. Wah, menarik sekali ini ya, Dok. Ternyata ya hal-hal kecil dan kita pikir bahwa yang kita jalani, yang kita kerjakan itu tidak mungkin merupakan faktor pencetus bisa terjadinya suatu penyakit, terutama stroke. Tapi ternyata itu merupakan satu faktor pencetus untuk dapat terjadinya stroke. Apalagi di usia muda, karena kan mungkin kita berpikir stroke itu hanya mengenai pada usia yang sudah lanjut, usia tua. Tapi nyatanya sekarang justru usia muda. Trennya makin usia muda seperti itu, betul, Maggie. Nah, dok, selain yang sudah dokter jelaskan tadi panjang lebar, kira-kira ada nggak tips khusus untuk bisa mencegah stroke? Nah, cerdik itu tadi cerdik seperti itu. Jadi intinya pertama bagi yang belum pernah kena stroke. Yang belum pernah stroke ya kita lakukan cerdik. Yang modifikasi, yang faktor-faktor yang bisa kita modifikasi, kita tahu kita punya faktor resiko, kita harus bisa modifikasi dengan cara cerdik. Terus yang berikutnya, kalau sudah kita terkena stroke, ya kita harus lakukan pengobatan. Misalnya kalau dia stroke penyempitan, ya kita berikan pengencer darah. Ya seperti itu. Dan harus kontrol. Seperti itu. Menarik sekali ya, Dr. Lucy Natalia Hendrik, spesialis neurologi, magister biomedis. Ternyata ngomong-ngomong tentang stroke sangat menarik sekali ya. Jadi memang intinya di sini kita perlu safe to the brain. Betul kan, Dok? Betul. Baik, pemirsa TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa, tetap bersama kami. Kita akan kembali untuk mitos atau fakta terkait penyakit stroke.
Masih bersama saya di sini Dr. Meggy dalam program acara Ruang Sehat TVRI Papua Barat Media Pemersatu Bangsa. Dr. Lucy, banyak yang saya dengar di kalangan masyarakat bahwa jika terjadi stroke pada orang, maka cepat-cepat ditusuk tangannya pakai jarum supaya darahnya keluar. Mitos atau fakta kah, Dok, akan hal itu? Mitos. Mitos ya, Dok? Mitos, kenapa ya, Dok? Karena gini, seperti saya sampaikan sebelumnya, penyebab stroke-nya kan sudah jelas. Kemudian ditusuk jarum di tangan. Itu bisa menyebabkan hipertensi karena kesakitan. Jadi kalau pasien stroke sudah dengan hipertensi, kemudian kita tusuk lagi jarumnya, menambah justru menambah, iya, tensinya makin tinggi. Makin tinggi Ya, karena terasa nyeri. Ya, apalagi yang tadi saya sampaikan, kalau dia stroke perdarahan, sudah hipertensi emergensi ditambah lagi nyeri karena ditusuk, kemudian bisa menyebabkan hipertensi yang lebih tinggi. Nah, itu bisa mengancam nyawa, berbahaya. Dan yang kedua, kita tidak tahu jarum itu steril apa. Betul. Tidak. Kalau terjadi infeksi, malah menimbulkan komplikasi. Komplikasi. Yang akhirnya mempengaruhi length of stay dari pasien selama perawatan. Nah, jadi itu Ibu Dr. Meggy, bahwa itu mitos. Sama sekali tidak ada hubungan dengan itu. Tapi kan kebanyakan di masyarakat yang saya dengar adalah seperti itu. Padahal ternyata hal itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan stroke. Justru kalau stroke itu harus kita kendalikan dengan gaya hidup kita, dengan pola kerja kita, dan hal-hal yang sudah dokter paparkan tadi ya. Cerdik. Ya. Jadi ingat sekali lagi pemirsa, pasien stroke jangan kita cepat-cepat tusuk jarum karena itu ternyata adalah mitos. Ya. Tak terasa kita sudah berbincang jauh dan banyak mengulas tuntas tentang stroke yang bisa dialami oleh siapapun juga. Kenali penyakit secara dini sehingga kita dapat mengendalikannya lebih cepat juga. Safe to the brain, itu mungkin istilah ya, agar supaya kita bisa mencegah terjadinya stroke, tentunya dengan tadi cerdik ya, Dok. Terima kasih banyak Dr. Lucy Natalia Hendrik, spesialis neurologi dan magister biomedis yang berkenan meluangkan waktu pada kesempatan ini mengupas tuntas jauh lebih banyak tentang penyakit stroke. Semoga di kali dan kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dalam segmen acara Ruang Sehat program TVRI Papua Barat Media Pemersatu Bangsa dengan topik yang berbeda. Senang sekali dokter bisa meluangkan waktunya. Sukses selalu dokter dalam sama-sama, tugas dan pelayanannya. Sama-sama. Iya. Baik. Demikian pemirsa TVRI Papua Barat Media Pemersatu Bangsa. Demikianlah jumpa kita kali ini dalam program acara Ruang Sehat bersama saya Dr. Meggy yang sudah mengupas jauh tentang penyakit stroke pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa kembali dalam acara di lain kesempatan. Tetap bersama kami TVRI Papua Barat Media Pemersatu Bangsa dalam program Ruang Sehat. Sampai ketemu lagi.